Ya, transfer keluar sekarang adalah apa itu transfer keluar? Transfer keluar keuntungan bagi bank yang melaksanakan transfer keluar itu sebagai sarana menciptakan pendapatan dalam bentuk komisi, juga meningkatkan pelayanan pada nasabah, meningkatkan pangsa pasar dan segi promosi. Nah, pengiriman uang dilakukan oleh bank dengan cara memerintahkan cabang lain membayar sejumlah uang tertentu kepada beneficiari. Ya, jadi kalau di transfer keluar, bank kita sebagai pengirim, ya, atau yang memindahkan uang kepada bank lain. Nah, transfer keluar ini, ya, contohnya seorang nasabah Bank Omega cabang Jakarta, Tuan Kadir, hendak mengirim uang kepada seorang rekannya di Bank Omega cabang Bandung. Nah, 6 juta. Nah, jasa Tuan Kadir ini dikenakan komisi transfer 10.000 dan ongkos kawat 15.000. Pembayaran dilakukan dengan menarik selembar cek giro, termasuk seluruh biaya dan komisi. Pada saat menerima amanat ini, Bank Omega Jakarta akan membukukannya sebagai berikut. Nah, contohnya berarti sebagai remitting bank siapa? Nah, Bank Omega cabang Jakarta. Sementara paying banknya siapa? Yaitu Bank Omega cabang Bandung. Remitternya adalah Tuan Kadir. Ya. Nah, jika dibuat jurnal pada remitting bank yaitu Bank Omega cabang Jakarta, maka jurnalnya adalah giro Tuan Kadir akan berkurang 6.025. Sementara Bank Omega Jakarta akan memperoleh pendapatan komisi transfer 10.000, ongkos kawat 15.000. Nah, lalu dilakukanlah pengiriman uang kepada cabangnya di Bank Omega cabang Bandung, maka akan tercipta RAK. RAK cabang Bandung 6 juta. Nah, contoh lain, apabila Tuan Laksono hendak mengirim uang secara tertulis kepada seorang rekannya di Surabaya 20 juta. Komisi dikenakan 10.000, pembayaran dilakukan dengan tunai sebesar 10 juta, cek bank BCA 5 juta, dan atas beban rekening tabungan Bank Omega Jakarta. Nah, sisanya Bank Omega akan menjurnal sebagai berikut. Nah, siapa remitternya? Tuan Laksono. Lalu siapa remitting banknya? Nah, remitting banknya adalah Bank Omega cabang Jakarta. Nah, siapa paying banknya? Bank Omega cabang Surabaya. Nah, di sini ada beberapa warkat yang digunakan dalam transfer. Yang pertama, dia menggunakan secara tunai 10 juta, lalu menggunakan cek bank BCA 5 juta, dan sisanya mendebet rekening tabungannya. Maka Bank Omega cabang Jakarta selaku remitting bank akan menjurnal sebagai berikut. Nah, ada percampuran warkat di sini, ya. Nah, karena ada pencampuran warkat, ada beberapa warkat yang digunakan. Nah, maka menggunakan akun administratif dulu yang disebut dengan hutang lainnya. Tapi ketika sudah selesai, maka akun administratif ini akan dinihilkan. Berarti jurnalnya kasnya Bank Omega cabang Jakarta bertambah 10 juta, ya. Lalu tabungan Tuan Laksono didebet atau dipotong 5 juta 10.000. Lalu ada dari hasil tadi penyerahan cek bank BCA akan tercipta clearing. Maka giro BI 5 juta. Nah, lalu masuk dulu ke dalam hutang lainnya untuk menunggu apakah giro BI ini atau clearing ini berhasil atau tidak. Nah, bila clearing dinyatakan berhasil, maka kita menutup akun administratif hutang lainnya ini. Hutang lainnya ditutup, lalu baru dana berpindah ke Bank Omega cabang Surabaya sebesar 20 juta. Nah, apakah transfer keluar bisa dibatalkan? Nah, pembatalan transfer keluar harus memperhatikan apabila uang dana belum dibayarkan kepada beneficiari, nah, maka transfer masih dapat dibatalkan. Nah, bank pemberi amanat harus memberi perintah berupa stop payment kepada bank paying bank. Nah, pembayaran pembatalan ini baru dapat dilakukan oleh bank pemberi amanat apabila telah diterima konfirmasi dari bank pembayar bahwa memang transfer belum dibayarkan. Jadi bisa dibatalkan kalau paying bank belum membayarkannya pada beneficiari. Contoh, Tuan Mirza yang telah memberikan amanat kepada Bank Omega 2 minggu lalu mengirimkan uang dengan kawat kepada rekannya di cabang Bandung
sebesar 1 juta. Nah, dia datang kembali untuk membatalkan transfernya. Dikenakan ongkos 15.000 yang dibayarnya tunai. Hasil pembatalan transfer agar dimasukkan ke rekening tabungannya. Maka Bank Omega Jakarta akan mencatatnya untuk penerimaan ongkos kawat untuk ongkos biaya administratif pembatalan itu berarti kas 15.000, RAK cabang Bandung 15.000 karena dia urusannya dengan RAK cabang Bandung. Nah, setelah Bank Omega Jakarta menerima konfirmasi bahwa memang dana belum dibayarkan kepada beneficiari, maka Bank Omega Jakarta akan membuat jurnal RAK cabang Bandung 1 juta. Nah, hasil pembatalan ini masuk ke rekeningnya Tuan Mirja sebesar 1 juta. Selain transfer keluar, ada juga transfer masuk, di mana bank menerima amanat dari salah satu nasabah untuk menerima sejumlah uang dan membayarkannya kepada beneficiari. Nah, dalam hal transfer masuk ditujukan kepada bukan nasabah. Nah, hasil transfernya akan ditampung dulu ke dalam hasil transfer yang dapat dibayar. Ya. Rekening ini akan tetap outstanding hingga hasil transfer dibayarkan kepada beneficiari. Nah, jadi kalau transfernya itu ditujukan kepada bukan nasabah, maka hasil transfernya ditampung dulu dalam rekening hasil transfer yang dapat dibayar. Rekening ini akan tetap ada sampai hasil transfer atau dana transfernya itu dibayarkan kepada beneficiari. Kalau sudah dibayarkan kepada beneficiari, maka rekening ini akan ditutup atau dinihilkan. Nah, transfer masuk, contohnya Bank Omega cabang Bandung menerima transfer masuk ya dari Bank Omega cabang Jakarta sebesar 6 juta untuk keuntungan rekening giro nasabahnya Tuan Rahmat. Nah, pada saat menerima transfer ini, Bank Omega Bandung membukukannya sebagai berikut. Nah, jadi Bank Omega cabang Bandung dia bertindak sebagai paying bank. Nah, disebutnya transfer masuk bagi dia. Sementara remitting banknya itu adalah Bank Omega cabang Jakarta. Nah, beneficiarinya adalah Tuan Rahmat. Nah, karena ini transfer masuk, maka kita akan membuat jurnal di sisi Bank Omega cabang Bandung. Maka jurnalnya karena dia menerima transfer masuk lebih simpel, lebih sederhana. Cukup RAK cabang Jakarta 6 juta. Nah, hasil dananya itu masuk ke beneficiari, yaitu gironya Tuan Rahmat 6 juta. Contoh lain, Bank Omega Jakarta menerima transfer masuk dari Bank Omega cabang Surabaya untuk seseorang yang bukan nasabahnya sebesar 2.500.000. Nah, Bank Omega ini menerima transfer masuk dari Bank Omega Surabaya, tapi untuk seseorang yang bukan nasabah dia. Nah, karena bukan nasabah, maka dana transferan itu akan ditampung dulu sementara pada akun hasil transfer yang dapat dibayar, ya. Jadi jurnalnya di Bank Omega Jakarta, debit RAK cabang Surabaya, kreditnya hasil transfer yang dapat dibayar. Nah, bank akan menginfokan kepada orang yang bersangkutan bahwa ada transfer untuknya dan silakan mencairkannya secara tunai. Nah, ketika orang tersebut yang bukan nasabah tersebut datang ke teller untuk mencairkan transferannya, maka Bank Omega cabang Jakarta akan membukukannya sebagai hasil transfer yang dapat dibayarnya di debit, dinihilkan ya. Lalu kreditnya adalah kas. Nah, tadi transfer keluar bisa dibatalkan jika dana belum diberikan kepada beneficiari. Nah, bagaimana dengan transfer masuk? Nah, transfer masuk pun dapat terjadi pembatalan. Jika terjadi pembatalan, pertama yang harus dilakukan apakah memeriksa apakah hasil transfer sudah dibayarkan kepada beneficiari atau belum. Bila ternyata belum, akan diblokir dan dibatalkan untuk kemudian dikembalikan kepada cabang pemberi amanat melalui pemindah bukuan, ya. Nah, pembatalan transfer masuk. Bank Omega cabang Jakarta yang telah menerima transfer masuk 500.000 untuk seseorang beneficiari yang bukan nasabah Bank Omega. Kemudian admis pembatalan dari cabang pemberi amanat di Surabaya, maka oleh Bank Omega akan dibukukan dengan ayat juga sebagai berikut. Nah, jadi Bank Omega cabang Jakarta ini telah menerima transfer 500.000 untuk seseorang beneficiari yang bukan nasabahnya. Nah, karena misalnya dananya belum dibayarkan oleh beneficiari, maka transfer masuk ini bisa dibatalkan, ya, diblokir lalu dibatalkan untuk dananya dikembalikan kepada
cabang Remiting Bank. Nah, jadi jurnalnya hasil transfer yang dapat dibayar, nah dana dikembalikan ke RAK cabang Surabaya. Nah, khusus transfer masuk kepada nasabah, nah biasanya kalau kita transfer kepada nasabah, maka dana otomatis langsung masuk ke rekening yang bersangkutan. Nah, bank tidak begitu saja dapat membatalkan transferan kalau dananya sudah masuk ke dalam rekening nasabah. Karena melalui etis perbankan itu bank tidak dapat mengurangi atau mendebit rekening nasabahnya tanpa persetujuan si pemilik rekening. Jadi kalau dananya sudah masuk ke dalam rekening nasabah, pembatalan transfer masuk hanya dapat dilakukan apabila transfer dibayarkan ya, atau meminta persetujuan dari si nasabah yang pemilik rekening tersebut bahwa ada kesalahan dalam transfer, baru dana bisa didebet dari rekening si nasabah. Ya, demikian penjelasan mengenai transfer ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.